Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abina Mercy Zalika, NPM 21210202125, kelas C. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari Bapak dosen pengampu Arif Fikri, mata kuliah tafsir ayat hadis dan ahkam. Tugasnya yaitu disuruh untuk berceramah. Jadi, baiklah, tema ceramah saya pada hari ini yaitu tentang ikhlas dan sabar dan ikhlas. Baik, langsung kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan pada hari ini untuk bisa berkumpul di ruangan ini dan sama-sama mengkaji isi ceramah yang akan disampaikan. Di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan menjelaskan sedikit tentang makna sabar, sifat dan keutamaan sabar di dalam kehidupan sehari-hari dan tentang ikhlas. Pada dasarnya, kata sabar ini berasal dari kata sobaru yasbiru, yang artinya adalah menahan. Pengertian dari menahan ini sangat luas dan pengertian dari sabar itu sendiri bisa diartikan seperti contohnya ketika kita berpuasa dalam menahan nafsu atau bersabar pada saat kita menahan lapar, yang artinya kita harus bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai azan maghrib tiba. Kita menahan diri dari segala sesuatu yang menjadi larangan saat kita berpuasa pada saat sampai azan maghrib itu tiba. Jadi sabar juga dapat diartikan ketika kita harus bersikap sabar pada saat menghadapi orang yang berperilaku buruk atau berperilaku jahat kepada kita. Kita harus menghadapinya dengan sikap sabar, tidak dengan amarah atau membalasnya, karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mendapatkan suatu kenikmatan dari sikap sabar tersebut, karena memang sejak awal orang tersebut sudah bisa menahannya dengan baik. Penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepadanya agar selalu diberi kesabaran yang tidak ada batasnya. Kita pun mendapat banyak pahala ketika kita bersikap sabar terhadap segala sesuatu dan menerimanya dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang isinya tentang kesabaran. Di dalam ayat tersebut Allah menerangkan, Ia akan memberi pertolongan kepada setiap hambanya yang menjalani perintahnya dengan baik. Pertolongan akan diberikan oleh Allah pada setiap hambanya yang sedang mengalami kesusahan, tapi tetap melaksanakan sholat wajib serta menahan diri dengan sikap sabar. Itulah keistimewaan dari sikap sabar dan rasa sabar itu sendiri. Jadi untuk orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, percayakan semuanya kepada Allah, karena itu adalah Allah yang berikan. Allah tidak akan memberikan kesusahan jika kita tidak mampu. Baiklah para hadirin yang saya hormati, itu saja tentang ceramah tentang sabar. Jadi lanjut, kita akan menjelaskan tentang ikhlas. Dalam ikhlas itu merupakan satu-satunya tujuan ibadah, karena ikhlas itu adalah niat dari hati. Ikhlas adalah ajaran yang menjadi dasar diutusnya semua Rasulullah. Para ulama itu mendefinisikan ikhlas sebagai seluruh ibadah yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Al-Rahib dalam kitabnya Mufradat mengatakan, ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu selain Allah. Sal ibn Abdullah mengemukakan, ikhlas adalah menjadikan seluruh gerak dan diam hanya untuk Allah. Jadi semuanya itu hanya untuk Allah dan diniatkan hanya untuk Allah. Ada kalanya sesuatu yang diinginkan tidak tercapai karena di luar batas kemampuan. Manusia bukanlah tanpa celah, jauh dari kesempurnaan, karena bukan malaikat yang selalu benar karena melakukan apapun atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau dari langit. Manusia itu ada kalanya mendapatkan ujian dari Sang Pencipta. Ujian-ujian tersebut tidak selalu berujung pada keberhasilan mengatasinya,
Terkadang hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Ada yang terjerumus dan ada yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di saat kita menerima musibah atau ujian dari Allah, kita harus ikhlas dan menerimanya, bahwa semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan menolong kita. Percaya tentang itu akan menenangkan hati dan pikiran kita. Saat itulah sabar dan ikhlas itu menerima ketentuan Sang Pencipta itu menjadi suatu keharusan. Sabar dan ikhlas itu bukan pasrah pada keadaan, akan tetapi menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan kita untuk meraihnya, karena kita dianggap belum mampu atau belum siap untuk mendapatkan keberhasilan tersebut, karena Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi kita percayakan saja, apapun kita ikhlaskan pada Allah, apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, sehingga setiap manusia harus berbaik sangka atas segala keputusannya. Setiap manusia harus berbaik sangka kepada Allah dan percaya akan yang sudah terjadi. Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, karena itu akan membuat kita tidak tenang dan tidak akan menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Takdir atau kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi jika kita mengalami kegagalan, itu adalah kesuksesan yang tertunda. Teruslah berdoa dan berusaha untuk mendapatkan kesuksesan yang kamu inginkan. Percayalah pada takdir Allah. Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Semua itu hanya masalah waktu yang akan menentukan. Sabar dan ikhlas itu adalah bagian dari siklus penutup setelah takdir atau kegagalan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada setiap hambanya. Jadi, untuk itu, ikhlas dan sabarlah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dalam hidup kamu, dalam hidup kalian. Ikhlas dan bersabar dan percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa, berusaha. Dan jangan sampai engkau malah kayak salah jalan atau malah berbuat buruk kepada Allah, bersangka buruk kepada Allah, karena itu akan membuat kita menjadi tidak tenang dan tidak akan diberi pertolongan kepada Allah. Bijaklah menerimanya, jalani dengan kesabaran dan keikhlasan. Semoga kita itu termasuk orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menerima ketentuannya. Baiklah, sekian ceramah singkat tentang ikhlas dan sabar yang dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberi manfaat untuk kehidupan para jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.